Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Ibu dan Cina. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih lancar ya puasanya? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sudah pada buka puasa semuanya ya? Sudah segar kembali? Sudah. Nah, pada kesempatan video kali ini Bunda mau memenuhi request dari subscriber yang komentar pada video Bunda sebelumnya nih, minta untuk Bunda membahas tentang keputihan. Nah, apa itu keputihan? Gimana ciri-cirinya? Dan gimana cara mencegahnya? Saksikan video ini sampai akhir, jangan di skip dulu ya guys, untuk mendapatkan informasi keputihan secara lengkap. Gimana? Boleh baca dulu? Tanya? Sip. Alamu. Oke ya. Sip. Nah, keputihan adalah keluarnya cairan apapun selain darah yang keluar dari misfi kita. Jadi di sini nggak selalu ya guys, yang putih-putih itu selalu bersih. Contohnya si keputihan ini sendiri. Sebenarnya normal sebagai kita seorang wanita gitu ya, mengalami yang namanya keputihan itu sendiri. Tapi kalau keputihannya itu kok ada tanda-tanda yang kurang, maksudnya nggak seperti biasanya gitu ya, keluarnya terlalu banyak dan mulai berwarna gitu, kita juga harus curiga nih, sebenarnya keputihan kita nih normal atau harus segera mendapatkan penanganan oleh dokter. Dan penting juga bagi seorang wanita mengetahui gimana caranya biar si keputihan ini nggak akrab sama kita gitu ya, keputihan jahat itu nggak akrab sama kita, apa yang harus kita lakukan. Nah di sini sebelum kita melanjutkan ke informasi yang selanjutnya yang lebih rinci, Bunda akan jelaskan dulu kalau keputihan itu terbagi menjadi dua, yaitu keputihan fisiologis atau yang normal, dan yang kedua adalah keputihan patologis atau keputihan yang tidak normal. Nah, untuk keputihan fisiologis, apa sih ciri-cirinya gitu? Gimana sih ciri-cirinya cairan keputihan yang keluar dari misfi kita itu masih fisiologis nih, masih normal-normal aja nih Bun. Nah, ciri-cirinya yang pertama, cairan itu encer, tidak berbau, tidak berwarna, udah gitu jumlahnya juga sedikit ya, nggak terlalu banyak, dan tidak ada rasa gatal pada daerah kewanitaan kita. Dan keputihan fisiologis ini terjadi biasanya ini menjelang kita mau menstruasi. Jadi kalau mau menstruasi gitu ya guys, kadang kan kita sebagai wanita kita udah mulai keputihan nih, kayaknya bentar lagi mau menstruasi. Nah kalau selama keputihannya seperti yang ciri-ciri Bunda jelaskan tadi, itu masih normal. Dan yang kedua, pada wanita yang sedang hamil. Yang ketiga, pada wanita yang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang mempunyai efek sampai nanti terjadi keputihan gitu. Dan yang keempat, adanya stres. Nah, jadi kalau terjadi keputihan seperti yang Bunda jelasin tadi dengan ciri-ciri tersebut dan waktunya terjadi pada saat yang tadi Bunda juga sudah jelaskan, jangan khawatir, itu masih keputihan yang normal yang dialami oleh seorang wanita. Jangan terlalu dipikirin, gak usah stres gitu ya, karena sebenarnya kalau kita stres, kalau kita terlalu kepikiran, aduh kok gini, yang ada keputihan kita itu justru semakin banyak. Dan kalau semakin banyak kok sampai terjadi patologis, aduh itu udah gak normal lagi guys. Itu malah jadinya kalau kita nggak tangani secara cepat, secara tepat, akan menimbulkan masalah pada organ kewanitaan kita di kemudian hari. Jangan sampai ya. Nah, ke materi lanjutnya yaitu tentang keputihan patologis. Jadi keputihan patologis ini sebenarnya mudah kalau kita tahu gitu ya, kita mudah untuk bisa kenali. Karena kita bisa melihatnya langsung, cairan yang keluar dari misfi kita, dari warnanya, dari konsistensinya, dari bentuk cairan yang keluar gitu ya guys. Nah yang pertama, untuk keputihan patologis, yang pertama, kalau nih si keputihan ini kok keluarnya cairan nggak encer ya, tapi warnanya putih gitu ya. Jadi putih susu, putih kayak cat tembok gitu ya. Dan kemudian teksturnya itu nggak encer tapi bergumpal gitu. Terus untuk baunya sendiri, baunya tuh asam gitu ya. Kemungkinan keputihan ini terjadi karena ada infeksi jamur. Nah, yang kedua, kalau cairan keputihannya kok agak kuning gitu ya, kuning kehijauan gitu. Udah gitu baunya anyir.
kita kalau sampai terjadi keputihan seperti itu, kemungkinannya ini ada investasi dari parasit Trichomonas vaginalis. Dan yang ketiga, kalau cairan keputihannya itu keluarnya warnanya keabuan atau abu-abu gitu ya, udah gitu baunya amis, kemungkinan ini ada bakterial vaginosis. Dan yang terakhir, kalau cairannya yang keluar ini tuh untuk warnanya nggak khas gitu ya, nggak jelas gitu, tapi menimbulkan adanya rasa panas, adanya rasa gatal di bagian organ kewanitaan kita, kemungkinan ini ada infeksi gonore atau infeksi non spesifik lainnya ya yang bisa terjadi di alat genital kita. Dan hal ini terjadi biasanya karena ada infeksi menular seksual, ada infeksi yang terjadi karena adanya hubungan seksual. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih? Kok bisa ya keputihan yang fisiologis itu bisa jadi patologis gitu? Awalnya mungkin keputihannya normal-normal aja nih, tapi kok suatu hari kok jadi patologis gitu. Penyebabnya yang pertama ini ada stres yang berkepanjangan. Ayo, jadi bisa menyebabkan bakterial vaginosis gitu kalau yang stres berkepanjangan. Makanya tadi Bunda tekankan, ayo kalau terjadi keputihan gak usah terlalu dipikirkan, gak usah terlalu stres gitu ya. Justru ini bisa terjadi nantinya fisiologis itu jadi patologis guys gitu. Jadi ayo santai aja gitu ya. Santai. Kemudian yang kedua, kurangnya kebersihan, kita memperhatikan kebersihan dari organ kewanitaan. Dan yang ketiga, setelah kita buang air kecil, buang air besar gitu ya, habis kita cebok, kita tidak langsung mengeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu. Nah, sebenarnya kalau kita biarkan aja nih si keputihan patologis itu ada pada kita gitu, wanita, kalau kita biarkan sebenarnya nanti bahayanya apa sih gitu ya. Bahayanya kalau kita biarkan saja si keputihan patologis ini, keputihan ini, infeksi ini akan naik gitu. Akan naik atau kita biasa sebut namanya infeksi asenden yang bisa menyebabkan terjadinya perlengketan rahim. Nah, kalau terjadi perlengketan rahim ini bisa mempengaruhi kesuburan dari wanita tersebut, mengurangi kesuburan gitu ya. Jadi nanti kemungkinan susah hamil kalau saat si wanita ini sedang memprogram untuk terjadinya kehamilan gitu. Jadi aduh jangan sampai ya itu terjadi pada kita. Kita harus betul-betul memperhatikan kebersihan dari organ kewanitaan kita. Kalau terjadi tanda-tanda seperti keputihan yang sudah Bunda jelaskan tadi, jangan tunda-tunda lagi, jangan malu gitu untuk langsung memeriksakan ke fasilitas kesehatan, ketemu sama dokter. Dok, kok gini ya keputihan saya sekarang cairannya gini, kira-kira saya harus ngapain, obatnya apa, kemudian apa yang harus kita cegah gitu, kita juga harus kita tanyakan gitu. Dan yang terakhir ya, ini sebenarnya keputihan-keputihan yang jahat itu ya, yang patologis itu kita bisa cegah kok guys, asalkan pola hidup kita juga bersih, kita pola hidupnya juga sehat. Yang perlu diperhatikan yang pertama, untuk organ kewanitaan kita jangan gunakan sabun, atau yang kedua itu jangan gunakan juga penyemprot misfi gitu ya, karena sebenarnya misfi kita itu sudah diatur ya sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Kita pH normalnya itu di angka 3,8 sampai 4,5. Nah, kalau kita menggunakan sabun atau penyemprot misfi itu, pH normal dari misfi itu sendiri akan rusak guys. Nah, kalau sudah rusak, bahayanya apa sih? Bahayanya bakteri ataupun jamur gitu ya akan dengan mudah tumbuh di misfi kita. Ngeri ya, jangan sampai. Selanjutnya yang ketiga, kita nih harus pintar-pintar milih untuk menggunakan celana dalam yang seperti apa gitu ya. Aduh, kita kan wanita gitu ya guys. Kadang kalau kita lihat nih di online shop lah atau di tempat yang jual perlengkapan wanita ya, perlengkapan dalam wanita, kalau kita ngelihat celana dalam yang renda-renda gitu ya, yang berbunga-bunga gitu kan seneng gitu ya, kayaknya lucu deh, kayaknya imut deh kalau aku pakai. Apalagi nih kalau untuk wanita yang sudah punya suami gitu, yang sudah berumah tangga, kan pengennya juga menampilkan yang terbaik gitu ya, yang semenarik mungkin gitulah kalau di depan suami. Ya boleh, nggak masalah kita menentukan model yang lucu-lucu itu tadi, tapi tetap diperhatikan juga bahannya guys. Jadi yang dipakai
yang bagusnya nih untuk wanita, untuk bahan celana dalamnya itu yang berbahan katun. Kenapa katun sih? Karena si katun ini bisa untuk menyerap keringat di daerah misfi kita, jadi nggak lembab di daerah situ. Kalau nggak lembab, jadi jamur juga nggak akan tumbuh di situ. Beda kalau kita pakainya celana dalam yang berbahan nilon. Nah, kalau nilon itu nggak nyerap guys, jadi yang ada justru nanti pertumbuhan infeksi jamurnya tambah senang di situ. Jadi penting ya, selain kita pilih modelnya nih yang lucu-lucu, kita juga harus perhatikan bahannya. Selanjutnya, yang keempat, jangan gunakan celana yang ketat. Di sini di garis bawahi celana dalam juga yang jangan terlalu ketat, dan penggunaan celana jeans gitu jangan terlalu ketat juga, karena sekarang kan juga lagi senang-senangnya ya model-modelnya celana jeansnya yang ketat gitu. Sebenarnya itu kalau terus-terusan kita pakai celana jeans yang ketat itu juga nggak bagus, karena di situ tidak ada sirkulasi udara gitu ya. Nanti di situ bakal lembab, terjadilah pertumbuhan jamur-jamur, bakteri-bakteri di organ vagina kita. Jangan sampai, ngeri sekali ya guys. Dan selanjutnya, kalau kita buang air kecil, buang air besar habis kita cebok gitu ya guys, kita harus langsung keringkan. Itu kuncinya, keringkan dengan handuk atau dengan tisu. Nah, kalau dengan handuk ya kita harusnya sih ya, baiknya kita punya handuk yang khusus untuk misfi kita. Jadi jangan dicampur sama handuk yang buat badan, buat muka gitu ya. Kita harus punya khusus yang handuk yang kering, yang bersih, khusus untuk setelah kita buang air kecil, buang air besar. Atau bisa juga dengan tisu ya, tisu kering gitu langsung dibuang. Itu juga bisa karena lebih praktis. Dan selanjutnya nih, saat wanita ini dalam masa menstruasi, kita harus sering-sering mengganti pembalut secara berkala. Jadi nggak usah nih ditunggu sampai bener-bener penuh gitu ya, kan sayang. Jangan ya guys. Aduh, kayaknya tuh di situ tuh bayangin aja ya, kalau kita lagi menstruasi keluar darah, lembab, itu pasti banyak banget ya namanya kuman-kuman di situ. Jadi kita harus bener-bener rajin-rajin. Rasanya kalau udah lembab nih, ganti. Gak usah nunggu nanti berapa jam, gak usah. Termasuk juga saat kita menggunakan panty liners. Jadi kalau panty liners tuh paling nggak 3 jam ganti lah guys. Jangan kita pakai habis mandi pagi nih kita pakai, udah gitu kita lepasnya waktu kita mau mandi sore. Aduh, bisa bayangin guys apa yang terjadi di situ. Rame-rame apa yang di dalam situ ya kan, jangan sampai ya. Nah, untuk informasi keputihan yang sudah Bunda jelaskan tadi sebenarnya udah cukup lengkap ya. Ayo sebagai wanita kita selain harus memperhatikan kebersihan, cantik dari luar gitu ya, kita juga harus bisa memperhatikan organ intim kewanitaan kita itu sendiri biar juga cantik di dalamnya, karena apalagi ini kan merupakan investasi gitu ya guys untuk wanita, terutama untuk reproduksi wanita, apalagi kalau sudah punya suami gitu ya, sudah berkeluarga, ini akan jadi investasi jangka panjang untuk wanita itu sendiri. Nah, sudah Jun, Bunda udah jelasin lengkap nih soal keputihan, udah selesai. Bunda kasih informasi tentang videonya yang Bunda tadi jelasin. Juna lagi asik makan apa sih? Coklat ya? Iya. Takjilnya Juna coklat guys. Ada yang mau ditambahin nggak? Bun Juna punya tebak-tebakan loh. Ada tebak-tebakan, boleh? Silakan Juna. Neneknya siapa yang sukanya loncat-loncat? Neneknya siapa yo yang suka loncat-loncat? Nenek yang suka olahraga gitu ya guys, kan juga suka loncat-loncat tuh nenek. Bukan, salah bukan. Oh, bukan, salah. Terus apa dong jawabannya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Nggak Jawabannya adalah nenek yang sukanya loncat-loncat adalah neneknya Kata. neneknya kakak guys. Oh ya Bun, nenek nggak, Kata sama kodok itu sama nggak sih? Katak sama kodok sama nggak sih guys? Pertanyaan dari Juna. Beda ya. Katak sama kodok tuh beda Jun. Nanti Bunda jelasin ya habis video ini selesai ya. Sip. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat. Kalau memang menurut kalian video kami bermanfaat nih, boleh share. Kemudian jangan lupa klik tombol lonceng. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen. Oh ya Bun, masih ada satu lagi. Jangan lupa pipis dulu sebelum bubuk dan nonton. Baik Yuna, terima kasih untuk pesannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Terima
Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.